Terakhir nih Pak, kira-kira apa sih yang harus kita siapin dari sekarang nih biar nanti pas mau lapor SPT tahunan itu kita nggak panik? Nah, nomor satu adalah pastikan disiapkan dokumen hartanya dulu semuanya. Karena kalau dulu mungkin bisa kira-kira kali ya gitu ya, nah, bisa langsung. Tetapi sekarang di Cortex minimal. Nah, sehubungan dengan itu kebetulan kita akan rencana akan ada training nih ya, training SPT PPH tahunan badan ya, beserta dengan aplikasinya di Cortex gitu. Nah, ini dilaksanakan di bulan Februari ya 2026. Nah, ini kelasnya mungkin kelas kecil ya, nggak banyak-banyak gitu, sehingga kalau memang ada wajib pajak yang ingin mempelajari SPT tahunan PPH badan, apa saja update perubahan-perubahannya secara lebih rinci ya, secara lebih detail, nah bisa menghubungi nomor yang ada di video ini atau yang ada di cek di caption gitu ya. Dan ini ada promo menarik ya bagi 20 pendaftar pertama gitu ya. Jadi dengar-dengar Pak, sistem Cortex ini kan sudah terintegrasi. Terus saya juga dengar bahwa untuk bukti potong itu sudah di pre-populated. Nah, kira-kira pre-populated itu apa ya Pak? Nah, jadi gini, jadi pre-populated ini sebenarnya adalah bermaksud supaya SPT yang kita laporkan di Cortex ini sudah bisa secara otomatis gitu menarik datanya. Jadi sudah diisikan dulu by system. Sehingga wajib pajak tidak perlu satu persatu mengisi gitu ya. Nah, kalau infonya bahwa pre-populated ini adalah terkait dengan bukti potong ya. Jadi kalau kita dulu bukti potong, contoh kalau karyawan mungkin bukti potong cuma satu ya, PPh 21. Tetapi kalau perusahaan misalkan kayak kita, perusahaan jasa gitu ya. Nah, kita dikenakan dipotong PPh 23 ya dari pelanggan untuk setiap invoice. Nah, bayangkan kalau ada sekian ratus, sekian ribu atau sekian puluh ribu ya bukti potong dari pelanggan yang harus kita input setiap tahunnya. Nah, kalau dulu kita belum ada tuh, harus manual satu-satu. Ya, jadi bukti potong dari pelanggan kita kumpulin, kita input satu-satu, satu lembar, satu lembar, satu lembar. Bisa dibayangkan kalau bukti potongnya ada ratusan atau ribuan kan gitu. Nah, dengan adanya pre-populated ini, karena eBupot unifikasi itu juga sudah terintegrasi di Cortex, harapannya semua bukti potong yang diterbitkan oleh lawan transaksi ya melalui eBupot unifikasi di Cortex itu bisa otomatis tertarik di lawan transaksinya di kitanya ya, yang sebagai pihak yang dipotong, sehingga kita hanya perlu mengecek gitu apakah memang bukti potongnya sudah, karena kita sudah dipotong, bukti potongnya sudah terbitkan dengan benar sehingga bisa terdeteksi di Cortex kita. Nah, tapi selama ini berarti hanya baru ya infonya terkait dengan bukti potongnya gitu. Terkait dengan aset ini belum gitu ya. Bahkan ada sempat hoax atau viral gitu ya, bahkan sudah di info sebagai hoax gitu ya, bahwa Cortex bisa menarik gitu kan data harta khususnya rekening gitu, bahkan sampai mutasi gitu ya, mutasi rekening bank. Nah, itu sudah dikonfirmasi dari Direktur Jenderal Pajak bahwa ini tidak benar gitu ya, tidak benar gitu ya, ini tidak benar karena Cortex masih belum bisa secara otomatis ya link ke perbankan gitu, apalagi menarik sampai mutasi. Akan tetapi ya kita sudah ada ketentuan IOI gitu, Exchange of Information. Jadi ada kriteria-kriteria lembaga keuangan dan jasa keuangan baik di dalam atau luar negeri yang wajib memang melaporkan gitu ya informasi keuangan seperti saldo rekening bank gitu ya kepada institusi terkait dan ke Direktur Jenderal Pajak gitu ya. Tetapi bukan otomatis via Cortex langsung membaca nama nomor rekening sampai mutasi-mutasinya. Nah, itu belum sampai sana gitu ya. Nah, terus untuk lampiran pada SPT PPh badan itu banyak yang berubah nggak sih Pak di Cortex ini sekarang? Nah, kalau dari sisi lampirannya sendiri, justru sekarang lampirannya itu kalau dulu di e-form kan kita terpisah PDF gitu ya, manual. Nah, sekarang sebagian besar lampiran-lampiran itu sudah diintegrasikan dalam formulir SPT di Cortex-nya. Nah, sebagai contoh, laporan ada peredaran bruto untuk yang UMKM. Dulu kan kita print manual ya, kita buat WP manual dengan format yang sudah ditentukan, lalu kita lampirkan dalam bentuk PDF. Kalau sekarang sudah dimasukkan dalam lampiran SPT Cortex. Ada lagi daftar nominatif ya, promosi, entertainment maupun terkait dengan Natura. Nah, itu juga sudah di built-in gitu ya. Lampiran terkait dengan DER, debt to equity ratio, penghitungan rasio ya, utang dengan modal, itu juga sudah diintegrasikan gitu. Nah, tetapi tetap wajib pajak harus
melampirkan ya, seperti contohnya laporan keuangan atau laporan keuangan yang audited gitu ya. Nah, ataupun dokumen lainnya yang di mana dipandang perlu gitu ya. Nah, bahkan lampiran seperti istisar dokumen induk, dokumen lokal juga sudah distandarkan gitu. Kalau dulu kan masih manual tuh ya, istisar master file dan local file. Nah, kalau sekarang sudah di built in juga gitu ya di formulir SPT. Sehingga kalau kita lihat di sini memang tujuannya buat apa sih sebenarnya kalau di built in? Supaya kan datanya mudah dibaca juga. Kalau misalnya dilampirkan manual, berarti kan harus dibaca dulu melalui proses ya, di reading, nah sehingga datanya bisa diinput. Tetapi kalau sudah dimasukkan di built-in semua lampiran itu di Cortex, maka data itu akan lebih mudah kan ditarik kan gitu ya, karena sudah diinput ke sistem Cortex ini, sehingga bisa dilakukan penelitian, misalkan kualisasi dan seterusnya kan gitu ya, sehingga wajib pajak di satu sisi memang lebih mudah gitu ya, tidak perlu bingung menyiapkan lagi tapi langsung diinput. Tapi di satu sisi yang lain kantor pajak akan jauh lebih mudah dalam melakukan penelitian ataupun pemeriksaan bahkan. Nah, kan dari penjelasan Bapak tadi kayaknya SPT tahunan di Cortex ini agak sedikit tricky ya Pak ya, dapat memunculkan data-data aset-aset yang sebelumnya tidak terperinci sekarang bisa dirinci. Nah, kira-kira Bapak ada tips atau triks nggak nih Pak untuk menghadapi SPT tahunan untuk yang lewat Cortex ini Pak? Ya, jadi nomor satu pastinya semua kolom harus diisi dengan lengkap gitu. Ya, kalau memang hati-hati harus mengisi, baca petunjuk pengisiannya ada di PR11 2025. Ya, sebagai contoh kalau tadi harta bergerak gitu ya. Harta tidak bergerak, misalkan ada luas tanah, luas bangunan ya. Kemudian contoh lain bahkan harta bergerak, contohnya mobil, kendaraan bermotor, baik yang atas nama sendiri maupun atas nama orang lain gitu ya. Nah, itu juga harus disiapkan dokumennya. Kemudian kedua, kalau untuk orang pribadi tetap kita melakukan seperti analisa yang namanya analisa biaya hidup gitu ya. Kita bandingkan kenaikan harta bersihnya dibandingkan dengan biaya, apakah itu cukup ya di cover dari penghasilannya. Ya, hati-hati kalau memang ternyata hartanya naiknya jauh gitu ya. Nah, itu penghasilannya dari mana kan begitu ya. Nah, terkait dengan SPT PPh Badan justru harus lebih hati-hati lagi kalau SPT PPh Badan. Kenapa? Karena tadi rekonsiliasi fiskalnya, artinya penyajian laba rugi komersial itu menjadi jauh lebih rinci, sehingga rekonsiliasi di SPT badannya sendiri, artinya penentuan koreksi fiskalnya positif negatif itu mudah dicek, dan juga bukan hanya itu, ekualisasi dengan SPT massa baik PPh ataupun PPN. Nah, contohnya pendapatan ya, karena semua SPT massa kan juga di Cortex nih ya, di e-Bupot notifikasi untuk SPT massa PPh dan juga di PPN ya, SPT massa PPN. Nah, sehingga ketika dilakukan ekualisasi antara pendapatan misalkan dengan PPN, nah lalu ada selisih, udah langsung muncul SP2DK. Sehingga wajib pajak sebaiknya menyiapkan atau melakukan ekualisasi dulu sebelum SPT PPh tahunannya dilapor gitu ya. Jangan sampai terlambat gitu. Karena kalau telat ternyata kita udah lupa datanya di mana, lalu selisih. Nah, muncullah koreksi dan jadi resiko pajak gitu ya, gitu. Memang ini tidak dilaporkan ya ekualisasinya ini dan rekonsiliasi detailnya. Cuman kalau ternyata nanti ada SP2DK-nya muncul, disitulah wajib pajak bisa melakukan tanggapan beserta dengan rincian data-datanya dan juga dokumen pendukung. Terakhir nih Pak, kira-kira apa sih yang harus kita siapin dari sekarang nih biar nanti pas mau lapor SPT tahunan itu kita nggak panik gitu Pak? Ya, jadi kalau dari sisi orang pribadi, nah nomor satu adalah pastikan disiapkan dokumen hartanya dulu semuanya, karena kalau dulu mungkin bisa kira-kira kali ya gitu ya, bisa langsung, tetapi sekarang di Cortex minimal dokumen pendukung harta itu kita harus ada ya, kopinya lah gitu ya, tergantung hartanya. Contoh tabungan ya, harta bergerak, harta tidak bergerak, itu semua contoh ada sertifikatnya, minimal scan kopinya tuh ada, sehingga ketika kita menginput di Cortex kita ada nih sumbernya nih ya, nggak ngarang gitu loh ya, nggak kira-kira gitu. Nah, khususnya kalau tadi ada juga contoh ketika investasi. Nah, investasi ini kan ada harga perolehan, kemudian harga wajar. Nah, itu bagi yang suka investasi, ya, bagian investasi khususnya surat berharga, harus benar-benar bisa memisahkan berapa harga perolehan dan harga wajar ya, karena dua-duanya harus dilapor di Cortex. Gitu. Nah, itu biasanya kita minta statement dari sekuritasnya. Ya, contoh lagi misalkan asuransi. Nah, kita harus minta statement asuransi, ada nilai tunainya nggak nih?
ada surrender value-nya nggak yang mesti dilaporkan. Nah, itu jadi kita harus menyiapkan dokumen dari sekarang. Dan tentu saja yang kedua adalah terkait dengan SPT PPh Badan. Nah, kalau SPT PPh Badan ini adalah lebih condong ke ekualisasi dan rekonsiliasi kalau menurut saya. Jadi khususnya ekualisasi. Kenapa? Karena sebelum kita melaporkan SPT tahunan, kita harus mengecek jangan-jangan SPT masanya ini nggak konsisten gitu. Ya, karena kalau memang nggak konsisten kan akan menimbulkan pertanyaan nanti. Contohnya adalah maksudnya nggak konsisten itu adalah ada selisih yang kita tidak bisa jelaskan. Nah, sebelum lapor SPT tahunan via Cortex, kita cek dulu kalau bisa. Dan kenapa ini selisihnya dari mana? Dan umum memang selisihnya, contohnya misalkan pengakuan pendapatannya berbeda ya, lebih dulu atau di belakang begitu. Tapi invoice sudah diterbitkan, tetapi pekerjaan belum mulai, sehingga invoice dan faktur pajakan lebih dulu kan, ada beda waktu. Nah, hal tersebut lebih baik langsung diidentifikasi dan disiapkan wajib pajak ya kan sebelum melaporkan SPT via Cortex gitu. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja wajib pajak mempelajari ya formulirnya ya terkait dengan formulir khususnya pelaporan SP tahunan di Cortex jangan sampai salah isi. Memang ada Perdijen 11 gitu, tapi itu seingat saya ada ratusan atau ribuan halaman ya di Perdijen 11 itu tahun 2025 gitu. Nah, sehubungan dengan itu kebetulan kita akan ada training nih ya. Training SPT PPh tahunan badan ya beserta dengan aplikasinya di Cortex gitu. Nah, ini dilaksanakan di bulan Februari ya 2026. Nah, ini kelasnya mungkin kelas kecil ya, nggak banyak-banyak gitu. Sehingga kalau memang ada wajib pajak yang ingin mempelajari SPT tahunan PPh Badan, apa saja update perubahan-perubahannya secara lebih rinci ya, secara lebih detail. Nah, bisa menghubungi nomor yang ada di video ini atau yang ada dicek di caption gitu ya. Dan ini ada promo menarik ya bagi 20 pendaftar pertama gitu ya. Itu dia penjelasan tentang program Taxpreneur Mastery Bootcamp. Bagi para wajib pajak yang tertarik, boleh banget langsung aja daftar pada link yang ada di caption atau langsung aja visit web yang tertera pada video ini. Itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga insight-nya bisa bermanfaat dan bisa juga jadi bekal buat para wajib pajak yang nonton video ini. Jangan lupa untuk dengerin episode-episode lainnya juga di channel ini ya, karena masih banyak banget topik menarik yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Serta jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.